Inilah kisah wali Allah yang mampu menaklukkan jin penculik gadis perawan cantik. Dikisahkan, Syekh Abu Futub Muhammad bin Abul Esh Yusuf bin Ismail bin Ahmad Al-Karshi At-Tamimi Al-Bakari Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa suatu ketika Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Asjai datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengatakan bahwa putrinya yang sangat cantik berusia 16 tahun, kemarin naik ke tingkat rumah, tapi tiba-tiba dia lenyap dari sana. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal ini, beliau menghiburnya dan mengatakan kepadanya agar tidak perlu khawatir. Sang wali agung itu kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah hutan pada malam hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di dalam hutan, dia akan melihat banyak gundukan pasir. Dia harus duduk di gundukan pasir ke-6 yang dilewatinya, dan harus membuat sebuah gambar lingkaran di sekeliling dirinya sambil berkata, Bismillah, dan kemudian berkata, Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, menjelang sepertiga malam terakhir kau akan melihat pasukan jin berlalu. Mereka tampak sangat mengerikan dan ganas, tetapi engkau tak perlu takut, engkau harus tetap duduk dan menunggu. Tepat pada saat cahaya matahari pertama tampak, Raja Jin yang paling berkuasa akan lewat, dan dia akan menghampirimu lalu menanyakan permasalahanmu. Jelaskanlah permasalahanmu kepadanya, dan katakan bahwa aku yang mengutusmu. Beritahukan kepada Raja Jin itu tentang putrimu yang hilang. Syekh Muhammad Al-Baghdadi berkata, aku mengerjakan apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perintahkan. Aku duduk di gundukan pasir tersebut dan menunggu. Setelah beberapa waktu, aku melihat pasukan jin dalam rupa-rupa yang mengerikan melintas. Mereka sangat marah kepadaku karena aku duduk di tengah-tengah jalannya, namun mereka tetap berlalu tanpa mengucap sepatah kata pun, karena mereka tidak berani memasuki lingkaran tersebut. Pada waktu fajar, sang Raja Jin melintas, lalu menanyakan permasalahanku. Ketika aku mengatakan bahwa yang mengutusku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia segera turun dari kudanya dan berdiri dengan penuh hormat mendengarkan perkataanku. Lalu dia mengutus para jin untuk mencari jin yang telah menculik putriku. Akhirnya, putriku pun kembali, dan jin yang telah menculik putriku itu dihukum oleh sang Raja Jin. Selain itu, karomah lain waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mendapat pengakuan 360 wali. Abdullah Al-Jubai suatu kali berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki seorang murid bernama Umar Al-Hawali. Dia meninggalkan Baghdad dan tinggal di tempat lain selama beberapa tahun. Ketika ia akhirnya kembali ke Baghdad, maka aku berkata kepadanya, sekian lama ini kamu berada di mana? Dia menjawab, aku mengembara menyinggahi kota-kota di Suriah, Mesir, Persia, dan aku bertemu dengan 360 syekh, yang kesemuanya adalah para wali Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekh kami, dan merupakan pembimbing teladan kami menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hamad Ad-Dabas konon berkata, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada waktu itu masih remaja, disebut dalam majelisnya. Aku melihat dua tanda di kepalanya, yang terpasang tegak di antara kebinatangan terendah dan kedaulatan tertinggi. Dan aku telah mendengar tentara kerajaannya memanggil-manggilnya dengan suara yang keras lagi jelas pada cakrawala tertinggi. Semoga Allah meridhoinya. Syekh Hamad Ad-Dabas kemudian berkata, kamu adalah penghulu para arifin di zamanmu nanti. Panjimu tertancap kuat untuk dibentangkan, baik dari kawasan timur sampai kawasan barat. Pundak orang-orang di zamanmu akan tunduk di bawah kendalimu, dan kamu akan diangkat pada suatu tingkatan spiritual yang mengungguli semua orang yang sebaya denganmu. Subhanallah. Karomah lain waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bisa meredakan orang yang akan buang hajat. Dikisahkan, dahulu ada saudagar kaya raya. Pada mulanya dia memang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun ia merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, ia tidak pernah merasa tenteram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, saudagar itu pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu, ia tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesampainya dia di masjid itu, dia mendapati Syekh Abdul Qadir telah ramai dengan jamaah. Dia lalu mencari tempat yang tidak terlalu ramai,
dan dia dapati betul-betul di hadapan mimbar. Dikala itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah menyinggung perasaan saudagar itu. Tiba-tiba, saudagar itu terasa hendak buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil. Dan dia dihantui perasaan gelisah dan malu, takut-takut dia buang air besar di sana di depan orang banyak. Dan kemarahan saudagar terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapan si saudagar sambil beliau terus memberikan khutbah. Beliau telah menutup tubuh si saudagar dengan jubahnya. Tiba-tiba saudagar itu sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Dia melihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi, tanpa kehadiran seorang manusia. Si saudagar kemudian pergi membuang air besar. Setelah selesai, dia mengambil wudhu. Apabila dia sedang berniat untuk pergi bersolat, tiba-tiba dirinya telah berada di tempat semula di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah mengangkat jubahnya dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Saudagar kaya itu sungguh-sungguh merasa terkejut. Bukan karena perutnya sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatinya. Segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain, semuanya telah hilang. Selepas sembahyang Jumat berakhir, si saudagar lantas pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, dia menyadari bahwa kunci rumahnya telah hilang. Dan dia lalu kembali ke masjid lagi untuk mencarinya. Begitu lama dia mencari, tetapi dia tidak menemukannya. Terpaksa dia menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, si saudagar telah meninggalkan Baghdad dengan rombongannya karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, si saudagar telah melewati satu lembah yang sangat indah. Seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menariknya untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah dia teringat bahwa ia pernah pergi ke sana untuk buang air besar. Beberapa hari sebelum itu, dia mandi di anak sungai itu. Ketika dia sedang mengambil jubahnya, tiba-tiba ia telah temukan kembali kuncinya, yang rupa-rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah saudagar kaya itu sampai di Baghdad, dia lantas menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan akhirnya berguru dan menjadi anak murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.